Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik untuk membuka episode yang ke-251, yakni adakah kitab suci lain penyempurna Injil? Nas firman Tuhan atau nas acuan kita terambil dari 2 Korintus 11 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Biarlah terang ilahi, terang Roh Kudus itu memimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara yang sudah sering kali mendengarkan podcast ini tentu tidak asing dengan nas firman Tuhan ini, karena ini bisa dibilang nas yang berulang kali dan banyak kali menjadi ayat-ayat acuan untuk saya sampaikan ya. Karena sebagaimana Rasul Paulus juga yang menulis dari surat 2 Korintus ini, dan usia atau umur dari surat ini ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi ya, oleh Rasul Paulus di wilayah Makedonia, saudara ya. Jadi saya tuh banyak kali heran ya, Rasul Paulus itu kan memang banyak tulisannya. Bagaimana ia menulis tentang siapakah Yesus ini, dan bagaimana ia yang seorang bisa dibilang seorang ahli di dalam kitab Taurat dan Tanakh-nya Ibrani ya, menggambarkan dengan jelas sekali loh. Jadi Rasul Paulus ini memang orang cerdas ya. Bahkan ia bisa dibilang sebagai murid Gamaliel, orang yang sangat diakui. Seorang pemimpin lah bagi agama Yahudi di masa itu. Dan dalam semangatnya menganiaya jemaat itu dijelaskan ya. Ia bahkan menjadi saksi dalam pembunuhan Stefanus. Jadi ini orang sebenarnya adalah orang besar. Ya. Orang Yahudi, seorang yang sangat paham sekali dengan kitab suci perjanjian lama atau Tanakh. Tapi ketika ia di tengah perjalanan ingin menganiaya orang-orang percaya yang lain, dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah sinar yang menyilaukan. Dan disitulah awal mula pertobatannya, ketika ia menjadi buta. Ia disuruh menemui salah satu murid Yesus dan dia dilayani sampai akhirnya matanya terbuka kembali. Di situ ia harus belajar ulang lagi mengenal Yesus. Dia begitu giatnya. Banyak suara-suara sumbang yang saya bingung dari datanya dari mana ya, yang berkata kalau Rasul Paulus itu pemalsu, Rasul Paulus itu penyesat. Saya pikir itu cuma suara-suara sumbang dari orang-orang yang tidak punya data tetapi seenaknya menuduh seperti itu ya. Karena bagi saya pribadi ya, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang tingkat pemahamannya itu luar biasa tinggi, saudara ya. Saudara juga harus mengakui ya, bahwa kitab sucinya orang Kristen itu memang ditulis dalam sudut pandang Semitik oleh orang Yahudi, orang Israel. Bagaimana mereka menulis itu dengan nilai sastranya itu tinggi sekali. Sehingga kita bisa memahami secara runut apa maknanya
itu berkenaan dengan budaya dan sejarah mereka, bagaimana ketelitian atau detailnya itu, dan bagaimana Rasul Paulus juga akhirnya menunjukkan apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, kemudian bagaimana penggambarannya dinubuatkan, penggenapannya di dalam Yesus. Bagi saya itu sebuah hal yang luar biasa, saudaraku. Ya, jadi kalau ada suara-suara sumbang di luar sana yang berkata bahwa Rasul Paulus itu pendusta atau penipu, saudara tidak usah dengarkan itu. Karena sejarah itu mencatat ya, bahwa gereja mula-mula yang bisa dibilang sebagai bapak-bapak gereja, ya, yaitu dari murid-murid Yesus ya, dari 12 murid itu kan ada 70 murid, mereka memuridkan murid-murid yang lain yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, sampai ketika mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa di wilayah Asia, kemudian di wilayah Timur Tengah, bergerak ke arah Eropa. Di situ mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa dan memuridkan orang. Nah, sepanjang ratusan tahun sejarah itu, orang sudah meneliti dan mengkritisi mana tulisan yang betul-betul adalah bagian dari berita Injil, ya, surat-surat yang sah dari Rasul itu mana yang asli dan mana yang palsu. Biasanya disortir itu, dan tulisan-tulisan yang diterima itu biasanya hanya tulisan-tulisan di abad-abad pertama, khususnya abad pertama ya, di zaman murid-murid atau rasul-rasul awal. Itu saja tulisannya diterima. Ada banyak Injil-Injil yang lain, seperti katakanlah Injil Barnabas. Ada Injil-Injil yang tidak menggunakan bahasa Ibrani, malah pakai bahasa Spanyol, yang muncul di sekitar tahun atau abad yang ke-16 atau abad 15. Itu mana bisa dipercaya, karena sudah lama, sudah jauh sekali. Timelinenya jauh banget, ya. Tidak bisa disahkan yang seperti itu, saudara ya. Jadi adakah kitab suci yang lain yang menyempurnakan Injil? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau melengkapi itu ada. Ya, surat-surat itu, surat-surat para rasul itu. Injil itu kan ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang menyempurnakannya apa? Yang menyempurnakannya ialah surat-surat rasul yang lain. Karena semakin banyak orang yang menulis, atau semakin banyak orang yang berbeda di abad pertama itu yang menulis tentang Kristus dan tentang pelayanan murid-murid itu, mereka seia, sekata, sehati, ya, seperti alat musik itu loh, saudara ya. Jadi sebuah band itu ada gitar, ada bass, ada drum, ada keyboard atau piano. Walaupun alat musik itu berbeda-beda, tetapi mereka selaras. Demikian juga para rasul atau para murid itu, mereka menulis dari sudut pandang mereka tentang siapa Kristus dan bagaimana pelayanannya, bagaimana ia menggenapi Taurat, bagaimana akhirnya ia menggenapi bahkan nubuat-nubuat dari para nabi di Perjanjian Lama. Bagaimana gambaran tentang Kristus itu tuh sebuah hal yang tidak cuma dilihat oleh satu orang. Ada begitu banyak saksi di masa itu, saudaraku. Ada begitu banyak saksi. Luar biasa. Jadi kalau ada klaim yang berkata bahwa ada kitab suci lain yang menyempurnakan Injil, maka menyempurnakan dalam hal apa nih? Saya pengen tahu nih ya. Menyempurnakan dalam hal apa? Apa yang membuatnya disempurnakan? Saya pikir kalau ada Injil yang lain, kita sudah diperingatkan dari nas firman Tuhan ini, bahwa Rasul Paulus sangat waspada sekali. Untuk itu ia memperingatkan jemaat bahwa Rasul Paulus menggambarkan dirinya itu seperti seorang mak comblang, ya. Karena ada tradisi Yahudi, ada seorang mak comblang. Dalam tradisi Yahudi ya, ada seorang mak comblang yang mencomblangkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya. Di situ ia menjaga sekali supaya mempelai wanitanya ini atau mempelai laki-lakinya ini tidak serong atau tidak berubah pikiran dan lain sebagainya. Seorang mak comblang itu harus berhasil membawa mempelai laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang kudus. Nah, di sini Rasul Paulus berkata ia cemburu. Ia cemburu kepada jemaat Tuhan. Ketika jemaat Tuhan itu menyimpang, ia tidak pengen ada jemaat Tuhan yang menyimpang dari iman yang sejati. Aku takut, kata Rasul Paulus, seperti pembacaan kita tadi ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus.
Karena dalam hal ini dia adalah seorang mak comblangnya. Bahasa sekarang yang mudah diterima, mak comblang ya. Dia seorang hamba Tuhan yang akan mempertunangkan Kristus, jemaat dengan Kristus ya. Jadi sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar, dia katakan. Rasul Paulus ini marah ya. Bagaimana mungkin kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan? Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima? Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima? Jadi ada penekanan di sini. Jangan ada Yesus yang lain. Maka kalau saya juga ditanya apakah ada Yesus yang lain selain daripada kitab suci kita? Ada Yesus yang lain dari kitab suci yang berikutnya ya, yang muncul kemudian sekitar 600 tahun itu ada Yesus yang lain namanya Isa Al-Masih. Tetapi background atau latar belakang Yesus yang lain itu berbeda kisahnya, berbeda asal muasalnya, karena diceritakan bahwa Yesus yang lain ini, Isa Al-Masih ini lahir dari seorang wanita yang bernama Maryam betul, tetapi dia saudaranya Musa. Ini timelinenya salah. Maryam itu memang saudara Musa di dalam perjanjian lama ya. Miriam itu ya saudara Musa. Tetapi itu kejadiannya terjadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir, ribuan tahun usianya ya. Saudara Musa itu Harun dan Miriam ya, Maryam dan Harun. Tetapi Maria ibu secara lahiriah Yesus ini bukanlah sepupunya atau saudaranya Musa ya, bukan. Jadi timelinenya salah. Makanya beda, Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu memang berbeda sekali ya. Dari penceritaan tentang kelahirannya, kemudian apakah kitab yang lain tuh mengakui bahwa Yesus itu mati dan bangkit ya. Yang setahu saya dia tidak mati, katanya diserupakan, diganti yang lain. Maka itu berbeda sekali ya. Jadi jangan ada lagi lah klaim yang berkata bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu sama ya. Tapi kalau misalnya Isa disebut oleh orang-orang Kristen di Timur Tengah khususnya di Mesir ya itu sah-sah saja, karena memang Isa itu transliterasi dari Yesus ya. Ditransliterasi ke dalam bahasa Arab menjadi Isa itu betul. Tetapi kalau misalnya dari kitab atau Injil yang lain maka itu jadinya beda. Kalau seandainya seperti itu ya harusnya kita dengan tegas berkata beda ya. Maka tidak ada kitab suci lain yang menyempurnakan Injil, itu nggak ada, saudara ya. Injil, kabar sukacita di dalam Yesus Kristus itu sudah final, ya, sudah final. Bahkan kita diberitahukan sudah sampai kepada Ia akan datang kelak di dalam awan-awan bersama dengan malaikatnya, ya, di awan-awan permai. Orang akan melihat Dia di langit sana, datang bersama dengan para malaikatnya. Itu sudah final. Kita tinggal menanti kedatangannya dengan menjaga hati kita, menjaga hidup kita, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Jadi final, saudara ya. Tidak ada kitab suci lain yang menyempurnakan Injil dalam pandangan mata kita, itu tidak ada. Dalam pandangan iman Kristen itu tidak ada. Karena begitu ketatnya, saudara tahu, selama ratusan tahun ya. Setahu saya dari abad 1 sampai dengan abad yang ke-6 itu. Bahkan sepanjang zaman itu begitu ketatnya gereja menyortir segala macam tulisan-tulisan itu, disortir ya. Disortir mana yang menjadi bagian dari kanon lengkap dari kitab suci itu sudah disortir. Ya. Bapak-bapak gereja atau para pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu itu, pemimpin-pemimpin gereja, mereka begitu ketat. Mana yang bagian dari tulisan para rasul atau murid Yesus, mana yang bukan. Mana yang tidak senafas ya. Bukan berarti istilahnya tuh menolak yang gimana-gimana, tetapi ada ajaran-ajaran bidat yang memang berbeda, yang tidak senafas itu ada. Saudara ya, ajaran-ajaran bidat yang tidak sesuai itu ada. Ya, salah satu contohnya tadi, kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Ada alasannya Injil Barnabas itu ditolak ya. Karena dari sudut pandangnya ini bukan ditulis oleh orang Yahudi, bukan ditulis oleh orang Ibrani, dan bukan ditulis pada abad yang pertama juga ya. Ini jauh sekali umurnya.
adalah pertanyaan yang simpel ya. Saudara percaya kepada Yesus yang ditulis di abad pertama, atau saudara percaya kepada Yesus yang ditulis di abad ke-6 atau abad yang ke-15 yang sudah ratusan tahun kemudian? Saya tentu akan lebih percaya kepada apa yang ditulis yang pertama kali. Karena saya punya prinsip begini. Yang duluan ada tuh orisinil. Sementara yang kemudian ada, kalaupun isinya sama, itu cuma peniru. Ya, saudara tentu bisa melogikakan hal ini ya. Duluan mana, jam Rolex asli atau jam Rolex KW? Jelas yang asli lah. Makanya yang palsu bisa niru. Ya, kelihatan dari luar sama, tetapi bahannya beda. Saya pernah pakai Rolex KW yang harganya ratusan ribu. Itu aja sudah ratusan ribu, tapi kelihatan bedanya sama yang asli. Ya, bukan cuma yang kelihatan dari luar, di dalam tuh pasti akan ada perbedaan. Ya, peralatan, alat-alat yang dipakai di dalam, yang di luarnya aja sudah kelihatan kalau itu KW. Nah, demikian juga akan ada Injil yang palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Kita sudah diingatkan di sini. Oleh sebab itu mari kita tegas ya. Jangan lagi berkata bahwa Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih yang berasal dari kitab suci yang lain ya. Saya berbicara khusus kepada orang Kristen ya. Kita harus tegas bahwa Yesus Kristus yang sejati hanya ada di dalam kitab suci, dalam Injil, dalam tulisan para rasul-rasul. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berbicara dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjaga-jaga. Supaya kami tidak mudah diombang-ambing oleh ada pengajaran-pengajaran sesat yang di luar sana, yang berusaha menyesatkan. Sebenarnya semua ajaran-ajaran sesat itu mudah kami tangkal Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau dan kami bertekun membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bisa membedakan mana yang sejati, mana yang palsu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja memberkati dan mengurapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.